Ala bis-sabri tablughu maturin wa bit-taqwa yalinul hadid. Dengan sabar engkau bisa menggapai apapun cita-cita yang kau cita-citakan. Dan dengan ketakwaan sekeras apapun dari sesuatu bisa engkau kalahkan. Sampai kerasnya besi bisa engkau lumpuhkan, bisa engkau bengkokkan. Wa bit-taqwa yalinul hadid. Maka jangan aneh kalau dulu kita dengar orang soleh, kiai bisa matahin besi, bisa terbang diginiin doang bisa. Kayak dulu kan yang terkenal siapa? Ketika pas 10 November Kiai Abbas Buntet itu kan, ketika beliau diundang oleh Kiai Hasyim Asy'ari ke Jawa Timur, beliau cuma datangin kapal Inggris dan sekutunya, cuma gini doang. Bapak langsung kebrus tangan doang. Itu apa? Wabit taqwa yalinul hadid. Kalau itu sih susah. Nyampe derajat takwanya kan susah. Kalau kita gini-gini ya cuma muternya doang. Kapalnya nggak biasa aja. Gitu gini doang muter. Ya, kalau itu kan enggak. Dan saya pernah nyaksiin tuh di Bogor kan. Pengen kapal itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terjatuh si kelapa itu. Saya pernah itu, tapi udah meninggal di daerah Cijeruk. Cijeruk yang mana? Cideng ya. Daerah itu waktu udah sepuh itu. Saya bilang, saya bilangnya abah kan, Mbah Yai. Tapi nggak diturun, nggak dijajahin tuh, sakit. Jadi jangan, kalau masih muda, umur ya 20 takutnya mungkin kan, kalau masih muda kan tahu sendiri, tahun-tahunnya, nggak bisa bahaya kan, jahat bahaya. Ada perempuan lewat, bahaya kan, nggak dikasih dijajahnya. Jadi nggak dikasih, jangan kalau masih muda, jangan ini. Nah saya bilang cok, pengen kelapa. Bismillah. Jatuh si kelapanya. Nah, itu namanya wabit taqwa yalinul hadid. Imam Syafi'i mengatakan serius. Nah kembali, jadi Nabi Khidir itu kalau nanti terjemahnya nanti kita terakhir. Nabi Khidir itu kan syaratnya sabar. Tapi kan kata Musa apa? Ketika disyaratkan inna lantas tati amaya sobro. Kata Musa, kaifatus bil ala malam bi khubro. Bagaimana kau tahu aku bisa sabar tidak? Engkau itu kan belum uji aku dan uji dulu baru kau akan lihat bagaimana tingkat kesabaranku. Tanah Khidir oke, diuji kan? Diuji sampai kemudian 3 peristiwa itu kan. Nabi Khidir ketemu dengan perahu yang bocor, malah oleh Nabi Khidir perbaiki. Nabi Musa kan nanya, kenapa? Tuh kan kamu nggak bisa sabar. Kamu kan nggak bisa sabar. Datang lagi ke yang kedua kan apa? Dia mendapatkan tembok yang sudah runtuh. Kemudian oleh Nabi Khidir diperbaiki tembok tersebut. Kenapa? Nabi Musa kan tanya, kenapa ini? Tuh kan, kamu nggak bisa sabar. Yang ketiga ketemu dengan anak kecil, malah dibunuh. Kok mau dibunuh? Ini malah anak kecil, dia kan nggak punya dosa. Tuh kan kamu sabar. Masing-masing ada jawaban. Jadi ketika belajar itu terkadang jangan lu bertanya. Jadi ketika belajar dengan seorang guru itu mau bertanya nanti di akhir. Jangan ketika pas tengah pelajaran. Terkadang karena guru punya tujuan ketika menjelaskan sesuatu itu atau ketika melakukan sesuatu. Nanti aja di akhir. Ketika udah selesai boleh. Jadi jangan sampai ketika tengah-tengah penjelasan atau di masih tengah perbuatan seorang guru langsung karena kritis langsung tanya, kok gini nanti ada waktunya, makanya dijawab. Salah satu jawabannya Nabi Musa itu ketika pas meruntuhkan Nabi Khidir ketika pas melihat bangunan yang runtuh kemudian dibangun kembali. Ketika bangun kembali kan kata itu pemilik anak yatim ya. Kemudian yang ketiga ketika anak itu dibunuh kenapa? Kata Nabi Khidir, karena anak ini nanti kalau sudah dewasa akan jadi anak durhaka gitu kan. Intinya begitu, akan dia anak durhaka. Akan bahkan kemudian dia bisa kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku bunuh. Wa kana abuhuma sholiha. Ada kalimat, anak ini nanti kalau udah gedenya, karena Nabi Khidir kan
diberi ilmu oleh orang yang tidak dengan Nabi Musa. Jadi disitulah bahwa terkadang kita itu jangan dulu jangan dulu ingin sampai kepada suatu ilmu yang kita memang belum makomnya. Nanti aja. Jadi ada tingkatannya ilmu, ada tingkatannya. Sehingga ketika pas ditanya, "Kenapa engkau bunuh?" Kata Nabi Khidir, "Anak ini nanti besarnya akan menjadi anak yang durhaka, bahkan bisa berakibat kepada kufuran. Sedangkan kedua orang tuanya adalah wakana abuhuma solihah." Nah ini saya akan menjelaskan wakana abuhuma solihah. Akan kalimat wakana abuhuma solihah. Kedua orang tuanya adalah orang soleh. Nah apa? Nah saya bukakan tafsirnya, tafsir dari nggak usah jauh-jauh. Tafsir Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kita lihat. Kalau nggak salah. Tafsir Wahbah Az-Zuhaili. Wa kana abuhuma solihah. Nah, ini mungkin ada yang masih nulis ya? Enggak. Lagi tulis. Nah, tafsirannya itu wa kana abuhuma solihah. Ini kan Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 80. Ada ayat berapa? Ayat 82. Wa kana abuhuma solih. Apa tafsirannya? Kita ikuti salah satu tafsir daripada tafsir Al-Munir. Kalimatnya ada kalimat wa kana, alasannya adalah kenapa dibunuh? Wa kana abuhuma solih. Karena khawatir anak ini akan durhaka. Abuhuma solih. Solih. Nah, ini kan ada kalimat ini dalam ayat 82 ayat surat Al-Kahfi. Sedangkan kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Maka bagaimana kata Imam Syekh Wahbah Zuhaili, fakana solahul abdi. Ya, tafsirannya saya tulis tafsiran pakai bahasa Arab. Fakana solahul abdi. Awil jadi sababan. Sababan fi solahil ibni awil hafid. Ada ibni awil hafid. Beda antara hafid dengan hafid. Adalah kang hafid, ada hafid, ada hafid. Awil hafid. Kalau ini beda nih. Ini kan pakai dal ini. Kalau Kang Hafid kan pakai zo. Pakai zo beda. Kalau zo dengan dal. Ujungnya kan kayak kalau kita kan ngucapin kalimatnya hampir sama. Hafid dan hafid. Setelah itu apa? Pakai S. Hafid di nafsihi. Wa fi hifdzil mali li dzurriyyatihi. Ini yang paling, wa fi hifdzil mali li dzurriyyatihi. Li dzurriyyatihi. Ini ayat. Ay annas salaha. Ini kalau tafsir itu, ay annas salaha yufidu fin nafsi wal mal. Nah, ini juga mudah-mudahan menjadi dorongan nanti buat kita. Fin nafsi wal mal. Nah, ini tafsirannya. Baik. Lihat, fakana solahul abi awil jadi sababan fi solahil ibni awil hafidi nafsi wa fi hifzil mali li dzurriyyatihi ay annas solaha yufidu fin nafsi wal mali. Dalam ayat ini lihat bagaimana kesolehan itu ternyata memiliki konsekuensi yang luar biasa. Ketika menafsirkan wa kana abuhuma solihah, dan orang tua dari anak tersebut adalah kedua orang tua yang soleh, ibu bapaknya adalah orang yang soleh, maka Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan fakana, ini Pak ya, fakana solahul abi
kesolehan bapak itu awil jadi ataupun kesolehan seorang kakek sababan bisa menjadi penyebab fi solahil ibni. Gimana apa? Bisa menyebabkan anak menjadi soleh awil hafid ataupun kalau tidak anak adalah cucunya. Lihat, kesolehan seorang orang tua, bapak bahkan kakek itu bisa mengantarkan seorang anak ataupun cucu akan menjadi soleh. Bahkan tidak hanya disebut di sini, wa fi hifdzil mali dzati. Kesolehan orang tua, baik itu bapak ataupun kakek, akan mengantarkan kepada terjaganya harta yang akan diwariskan kepada keturunannya. Ai annas sholaha, bahwa kesolehan itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, bahkan juga untuk harta kita. Kuncinya adalah apa? Soleh. Kuncinya adalah soleh. Ini kuncinya. Jadi orang soleh kuncinya. Coba kalau pakai ini, kalau pakai konsep ini, yakin dengan ayat ini, kita orang soleh, jadi orang soleh, keluarga dijaga, harta dijaga, nggak usah takut, nggak usah takut. Kita punya harta, ngurusan harta ataupun apa nanti anak kita, harta akan terjadi. Jadi kesolehan itu ternyata bisa menjaga diri kita, keturunan kita, juga harta kita. Wah, itu keren itu, keren, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Itu faktor kesolehan. Mana kalau di Al-Quran ceritanya adalah seorang anak, ya, karena orang tuanya soleh demi menjaga agar anak ini tidak neko-neko, agar anak tidak durhaka. Dan Nabi Khidir tahu anak akan durhaka, bagaimana? Agar dia terjaga kesolehannya, karena orang tuanya apa? Maka apa? Dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena orang tuanya orang tua soleh, sehingga anak pun harus jadi soleh. Inilah kemanfaatan yang luar biasa. Bahkan hartanya terjaga, rumahnya sampai dibangunkan kembali, itu terjaga luar biasa. Ini yang harus dipahami, yang harus jadi pegangan. Jadi nggak rugi kita jadi orang soleh, itu nggak rugi. Kalau mengatakan rugi jadi orang soleh, itu salah besar. Salah besar. Dalilnya maka Abu Huma Solihah. Ini ayatnya sangat jelas. Bagaimana cerita seorang anak, ya, yang kemudian dalam cerita Nabi Khidir, dia terjaga kesolehannya karena kesolehan orang tuanya. Karena kesolehan orang tua. Makanya wajar kalau kemudian, ya, lihat keturunannya Rasulullah, keturunannya Abu Bakar Siddiq itu nggak ada yang itu luar biasa terjaga. Keturunan siapa lagi? Keturunan Utsman bin Affan itu luar biasa. Itu luar biasa. Tapi yang tidak soleh itu, ya konsekuensinya begitu. Maka ke anaknya, ke hartanya, ya, anaknya nggak soleh, hartanya juga akan ludes, akan ludes, tidak akan terjaga, tidak akan terjaga. Ya, ini yang saya maksud, ingin apa? Jadi kalau dalam tadi kan ketika belajar itu, ya, kesabaran, ya, kemudian apa? Bisa menempatkan diri, kemudian tidak tergesa-gesa dalam bertanya. Kemudian ternyata dalam kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa ini ada satu kisah yang luar biasa, harus jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Jadi pelajaran apa? Bahwa kita harus mendorong diri kita bagaimana caranya kita bisa menjadi orang soleh. Maka yakinlah kalau jadi orang soleh, anak kita pun akan dijaga, kesolehan akan dijaga, harta kita juga akan dijaga. Siapa yang menjaganya? Tentu yang maha menjaga. Nah, di hafid itu cucu kalau di hafid itu cucu. Jadi kalau hafid maha penjaga. Maka apa? Nah, hafid kan pakai do kan? Kalau bang hafid kan gini, hafid atau hafid bisa begini nih. Apa bedanya antara begini hafid dengan hafid? Apa bedanya? Kalau ini pakai sigoh mubalaghah. Ini sangat-sangat, kalau ini hafid yang menjaga, kalau ini sangat menjaga, itu hafid. Amanahnya benar-benar menjaga itu. Itu hafid. Tapi kalau Mas Budi saya nyari akar kalimatnya deh, saya nggak dapat itu. Harus paham dulu bahasa Jawa baru bisa mengomentari.
Ya kalau Bang Lukman kan mungkin tafaulnya ke surah Lukman itu, yang Lukman Al-Hakim itu mungkin ke sana tafaulnya kan bisa dicarikan. Tapi kalau yang siapa lagi? Dan Dendi kan bingung kan Dendi. What's that? Umam masih umam kan jama dari ummah, ummatun umam. Ya. Kelompok-kelompok masyarakat umat. Umam itu dari umat. Makanya dalam kuntum khairu ummatin, jama dari umat adalah umam. Jadi sebaik-baik umat. Umam. Beda umam oleh alif umam. Umam apa umam? Wow, bahaya kok. Bukan ha. Hah? Bukan ha. Iya pakai H maksudnya. Iya pakai hu, ya. Humam. Antar hamam, humam. Oh, Enggak. Jadi kalau ya. Air gajah nih. Nanti ada kan ada hamam, ada nanti mau pakai apa? Pakai ha apa ha? Itu nanti ada ha gede, ada ha kecil. Ada hamma, ada huma, ada hammam. Itu udah kalau itu seharusnya kalau pakai ha gede jangan humam tapi hammam. Dari kalimat himmah, memiliki keinginan yang tinggi. Himmah. Jadi kesannya hammam. Jadi hammam itu orang yang memiliki keinginan yang tinggi. Jadi ya mungkin maksudnya mungkin hammam bukan humam. Hammam bilha begini. Kalau umum kenapa umum apa? Kayak gini maksudnya humam. Oke, maksudnya enggak tadi. Ini orang memiliki keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Kalau humam oleh ha itu dari hammam, jadi nggak jelek mananya. Maka carilah kalimatnya yang bagus. Taponya kemana? Oh saya mah hak gede. Nanti kalau hak gede, mananya jadi beda. Kalau tadi hak kecil, waduh. Apa tuh? Ya, hammam, humam jadi sama. Kamar toilet, jadi kan jelek. Kan jadi jelek kan? Tapi beda kan coba. Bedanya di apa? Bedanya hanya di huruf ha dan ha. Ha. Kalau hammam, humam, nah itu keren. Makanya banyak orang dengan hammam, ismu hammam. Oh, orang punya keinginan yang tinggi. Sama kayak Toto. Itu banyak kalau saya itu kadang banyak orang nanya. Contoh nih, ada adik sepupu ngasih nama Naisila. Namanya Naisila. Abi nanya, Abi Pak Kiai nanya, kok namanya Naisila? Apa maknanya itu kan? Adik sepupu saya ini kan perempuan. Apa lu coba cariin mana? Ini saya bilang, Naisila. Oh mungkin nasiatul lail. Asalnya nasiatul. Inna nasiatul lail hiya asaduwat awwaq wa mukila. Kan ada Al-Qur'an. Oh mungkin asalnya nasiatul lail, tapi singkatnya jadi Naisila. Ketemu juga kata Abdi, bisa aja nyariin. Ya kan mesti kalau dicariin kan bisa dicari, asal kitanya yang pas ya kan. Oh, nasiatul lail kan malam tengah malam, di mana orang kan bangun malam. Itu kan inna asad buat awwahu, itu kan waktu yang tepat orang untuk bermunajat pada Allah, untuk membaca Al-Qur'an, untuk berdoa. Naisila Mirdad. Itu kalau pakai kajian bahasa begitu. Jadi bisa dicarikan. Makanya kalau ada yang minta nama, saya kan namanya, saya punya nama ini, sebentar. Lihat. Ini kandungannya mungkin gini yang pas itu. Banyak tuh yang kapal di keluarga istri itu di Garut, kayaknya anak-anaknya itu rata-rata hampir saya ngasih deh. Saya sendiri lupa namanya. Siapa namanya? Oh iya ini dulu yang kasih ini. Ya, karena apa? Karena kan terkadang ngasih nama tapi nggak pas gitu, malah ngaco. Jadi mananya jadi kebalikannya kan, aduh bahaya. Maksudnya begini, oh bukan begitu maksudnya, mungkin Arab begini. Nah itu kalau dikaitkan ke Arab ya. Jadi kalau ke Arab, kayak nama anak saya kan Dinela. Kan Dinela kan Dinil lah. Agak kayak kalau pakai ejaannya kan Dinela. Oh, ya orang sekarang kan nyari ya agak gaul lah, tapi tidak menghilangkan makna hakikinya, makna sebenarnya.
Anak saya namanya Dinela. Yudi Ustaz, Yudi. Hah? Yudi. Yudi. Asep apa Asep? Asep. Ada Sunda harusnya dari kaum Sunda itu. Tapi kalau ke Arab jadi Asif. Kan ada Asif, wallahi Asif. Asif itu kan ungkapan permohonan maaf. Asif. Jadi orangnya itu nggak enakan, orangnya bentar-bentar ya lelei. Bisa jadi mungkin ke sana. Nah, kalau Asep ya, tapi kalau pakai menjadi ke Arab jadi Asif. Asif, saya menyesal dengan apa yang saya lakukan, Asif. Saya mohon maaf apa yang saya lakukan, Asif. Ya. Kalau ke bahasa Arab ya, kalau ke bahasa Arab mananya begitu. Tapi kalau bahasa Sunda mungkin lain. Wallah alam, harus buka kamus Sunda. Sunda Kang Deddy Mulyadi itu. Sundanya Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi kan Sundanya bagus tuh. Sundanya benar-benar Sunda banget Deddy Mulyadi. Yang namanya Asep ada komunitasnya. Oh keren. Sama nama Agus juga ada. Di bulan Agustus kan, kalau Agus kan dapat diskon gede-gedean itu. September ya. Nah itu ya. Nah jadi itu dari nama. Jadi beda antara hamam dan hammam. Jadi kalau mau ya hammam boleh. Jadi hammam itu dari kumam. Jadi kumam, hammam ya itu. Ala makna wahid. Kumam orang yang memiliki keinginan yang tinggi. Ya, yang Mardendi Marimas. 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 namanya Mardendi. Mardendi. Iya, Marco ada Mardendi. Bingung juga nggak tahu ya. Bingung mana apa Mardendi ya. Nama weekend. Marimas kalau di Jawa Ustaz. Mad itu lagi. Nah itu kalau bahasan. Nah yang kedua udah ini. Sekarang kan musim buzzer ya. Coba buzzer itu kalau dalam perspektif sejarah Islam ada nggak? Adakah buzzer kalau dalam perspektif sejarah Islam? Kapan ada yang kapan? Iya nanti diceritain. Kan sekarang kan kalau musim mau pilpres kan ada buzzer. Orang peliharaan lah buzzer itu. Yang apa dia peliharaan pemerintah atau di pemerintah untuk kepentingan atau untuk kepentingan satu kelompok. Ada nggak? Nah, baik. Ini satu kelompok yang kalau kembali pada sejarah Islam satu kelompok tapi nggak pernah diceritakan. Ini yang saya pun sampai banyak pakar pun sampai mempertanyakan kenapa kelompok ini sampai kemudian tidak pernah disampaikan kepada masyarakat ke halayak ramai. Jadi kalau dulu itu this already on? Yes. Bahasa Inggris kayak bisa aja, saya pada nggak bisa. Kelas. Nah, dulu itu kan dalam sejarah Islam itu yang paling selalu dikenal, yang pertama kali muncul kelompok apa? Khawarij. Dua Syiah. Ini kan Syiah. Selalu begini. Padahal ada kelompok lain yang sesungguhnya itu munculnya hampir samaan dengan kelompok ini. Tiga ini itu muncul bareng. Bahkan kalau saya mengatakan setelah Khawarij itu baru muncul kelompok ini, baru Syiah. Syiah itu kelompok ketiga munculnya. Kemunculan pertama adalah kelompok Khawarij, yang kedua kelompok ini. Namanya kelompok Nawasib. Pernah dengar nggak? Pernah dengar kelompok Nawasib? Belum pernah dengar ya. Ini dalam sejarah ini banyak tidak pernah diceritakan. Tapi ini real. Ini real. Kelompok Nawasib. Kelompok Nawasib itu adalah kelompok yang mencaci maki, melaknat keluarga baginda Nabi. Awal kemunculannya kapan? Jadi ini itu kebalikan dari ini. Kebalikan dari kelompok Syiah. Kalau Syiah itu kan para pecinta keluarga Nabi, sangat mencintai keluarga Nabi. Kalau Nawasib kebalikannya. Kapan Nawasib ini muncul? Nawasib ini muncul seiring dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib dan kekuasaan diserahkan kepada Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Nawasib ini adalah kelompok peliharaannya kekuasaan Daulah Umayyah. Kekuasaannya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah memiliki, kalau istilah sekarang, buzzer. Memiliki buzzer. Orang-orang yang mereka itu
disetting untuk menghancurkan lawan politik. Lawan politik daripada Daulah Umayyah pada waktu itu adalah para pecinta Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Jadi kalau kita kembali ke sejarah Ali bin Abi Thalib ketika berkuasa, kan ada pecintanya, ada pendukungnya, ada tentaranya, banyak sekali. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, kan diserahkan kekuasaan kepada putranya siapa? Al Hasan bin Ali. Hasan bin Ali cuma 6 bulan. Setelah 6 bulan Hasan bin Ali melihat bahwa umat Islam harus bersatu, harus dipersatukan kembali. Dengan syarat akhirnya apa? Dipersatukan, dia bertemu dengan Muawiyah. Terjadi kesepakatan bahwa kekuasaan diserahkan kepada Muawiyah dengan syarat setelah Muawiyah meninggal, maka kekuasaan harus dikembalikan kepada kepada suara umat Islam. Bukan diangkat, bukan dengan cara pengangkatan putra mahkota, tetapi dikembalikan kepada umat Islam untuk memilih raja ataupun pemimpin. Nah, setelah diserahkan ke Muawiyah, kelompok Ali ini kan para pendukungnya masih banyak sekali, para pecintanya banyak. Dan mereka sudah legowo ketika Hasan itu legowo dengan dia menyerahkan kekuasaannya, mereka sudah legowo. Tapi dalam pandangan Daulah Umayyah yang diawali dengan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, ini kelompok, ini pendukung Ali ini adalah lawan politik yang suatu hari bisa jadi mereka akan menjatuhkan atau mengambil alih kekuasaan. Maka dipelinaralah yang namanya satu kelompok atau satu kelompok lah. Ya kalau kita sekarang bahasa kita buzzer untuk apa? Untuk menghancurkan segala hal yang berkaitan dengan lawan politiknya. Siapa lawan politik terkuat? Lawan politiknya adalah para pengikut Ali bin Abi Thalib. Maka bagaimana caranya? Cara yang paling pas, yang paling tajam itu, yang paling bagus itu adalah dengan menghancurkan pribadi Ali bin Abi Thalib. Nah, maka ketika itu Nawasib inilah kelompok yang mereka dari mulai zaman Muawiyah bin Sufyan melakukan al-la'nu li Ali bin, memberikan laknat kepada Ali bin Abi Thalib. Itu menjadi apa? Jadi ada satu jargon yang selalu disampaikan oleh para buzzer ini pokoknya dimanapun berada, mau di tempat umum ataupun tempat khusus, mau di acara resmi, satu yang harus dipakai, bagaimana caranya Ali itu dijatuhkan kredibilitasnya dengan cara dilaknat. Allahumma an Ali begini, semuanya intinya untuk menjatuhkan kredibilitas Ali. Itulah kelompok An-Nawasib, dan kelompok Nawasib ini kemudian dia berkembang dari awal buzzer individual. Kalau sekarang kan gitu, buzzer ini menjadi satu kelompok yang besar, yang kemudian mereka sangat mencintai penguasa dan penguasa dan kekuasaan dari Daulah Umayyah. Mereka lah penopang utama dari kekuasaan Daulah Umayyah, penopang utamanya dari kekuasaan Bani Umayyah. Mereka lah yang menopang. Jadi apapun sebelum Bani Umayyah ini melakukan satu tindakan, maka diawali dengan para Nawasib ini, yang mereka kemudian melakukan kalau sekarang ya controlling atau serangan-serangan secara media sosial. Kalau dulu kan serangan-serangan di lapangan melalui lisan, melalui kata-kata, melalui ceramah, melalui pidato, melalui syair-syair. Mereka lah Nawasib inilah ujung tombak. Baru ketika dengan cara ini tidak selesai, baru kemudian diterjunkan secara militer. Kelompok Nawasib. Nah, kelompok Nawasib ini kemudian akhirnya menjelma menjadi satu, kalau sekarang komunitas, dan akhirnya menjadi satu badan otonomi yang mereka memiliki semacam kekuasaan, kayak diberi satu kekuasaan untuk ranah-ranah yang sifatnya menghajar, menjatuhkan kredibilitas lawan politik. Maka akhirnya mereka mencari siapapun, mau itu sahabat, mau itu tabi'in, jika sudah bertentangan dengan kebijakan politiknya Daulah Umayyah, lalu dia kemudian ada di situ rasa mencintai keluarga Nabi atau Ali dan keturunannya, maka harus disingkirkan dengan cara apapun. Salah satu yang disingkirkan adalah sahabat Hujr bin Ali. Kalau antum buka, namanya Hujr bin Ali. Hujr bin Ali ini sahabat Nabi.
Hujr bin Ali ini sahabat Nabi, ikut berbagai peperangan zaman Nabi, termasuk beliau ini ketika perang Qadisiyah adalah salah satu panglima perang. Salah satu panglima perang. Ketika perang Qadisiyah itu perang kapan Qadisiyah itu? Perang waktu itu ya di zaman Umar bin Khattab. Zamannya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, perang Qadisiyah ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Hujr bin Ali salah satu panglima perang. Dia membebaskan satu daerah Maghdad kalau saat di kawasan Syam. Nah, dia membebaskan daerah, kemudian dia menjadi gubernur di sana. Nah, ketika pemerintahan khalifah itu terpilihlah Ali, Hujr bin Ali ini termasuk pengikutnya Ali bin Abi Thalib, termasuk yang menopang kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Hujr bin Ali kemudian dia menjadi orang biasa. Ya, tapi walaupun jadi orang biasa, dia tidak pernah untuk untuk berhenti menyuarakan kecintaannya kepada keluarga Ali bin Abi Thalib. Keluarga Ali bin Abi Thalib. Dia selalu menyampaikan begitu kecintaannya sampai ini terdengar oleh para kaum Nawasib ini. Oleh para kaum Nawasib, akhirnya kaum Nawasib ini bergerak untuk membungkam Hujr bin Ali. Tapi ternyata yang bisa dibungkam. Sahabat itu kan kalau sudah qul haqqu walau kana murran, katakanlah yang pahit, apa yang benar walaupun pahit, itu dikatakan apa adanya. Di hadapan masalah apa adanya. Akhirnya apa? Nawasib ini menjadi kesal. Dia tidak menerima. Akhirnya Hujr bin Ali kemudian dibunuh dan disalib. Jadi kalau kita cerita ya untuk pembungkaman lawan politik itu ya, dari mulai cara-cara yang sistematis yang lembut sampai cara-cara yang kasar itu ya sudah dilakukan, sudah ada. Akhirnya ini disalib. Di mana disalibnya? Di daerah tempat dulu dia pertama kali membuka atau menaklukkan daerah Marbad itu. Disitulah dia, masyarakat yang dulu dia Islamkan, di hadapan mereka lah dia kemudian disalib. Intinya apa? Kok disalib? Biasa, pembungkaman lawan politik itu yang paling tepat, yang paling bisa membuat masalah itu diam adalah ketika pemimpinnya atau dianggap tokohnya ada disalib. Kemudian salib boleh selesai. Cerita Zubair bin Awam, tahu Zubair bin Awam? Abdullah bin Zubair. Kan beliau juga disalib kan? Di mana disalibnya? Cuma kalau beliau kan pada zamannya Abdul Malik bin Marwan, di mana disalibnya? Di atas Ka'bah Al-Musyarrafah. Di atas Ka'bah itu. Di atas Ka'bah. Mereka menyalib siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, ini kelompok Nawasib ini semakin besar dan besar. Mereka menopang kekuasaan dengan masif gitu. Bukan dengan cara-cara militer tapi cara luar militer. Nah, mereka ini kemudian sampai akhirnya mereka mendapatkan kekuasaan yang begitu luas dalam kekuasaan Daulah Umayyah ini, Daulah Umayyah. Sehingga kemudian Nawasib ini saking bencinya dengan keluarga Nabi, mereka tidak menyukai. Pokoknya banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib. Bagi pandangan Nawasib itu hadis-hadisnya pasti dilemahkan. Yang kemudian Nawasib ini kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib, hadis-hadisnya banyak diriwayatkan Imam An-Nasai. Imam Nasai termasuk terbunuhnya oleh kaum Nawasib. Kalau antum lihat akhir tragis daripada kehidupan Imam An-Nasai, ahli hadis itu, beliau meninggalnya oleh para orang-orang yang gini. Jadi Imam Nasai itu meriwayatkan hadis. Kebetulan hadisnya di situ tentang keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi. Ditentanglah oleh kaum Nawasib. Imam Nasai tetap tidak bergeming, akhirnya dikepung, kemudian setelah itu dibunuh di rumahnya. Dalam cerita Imam Nasai. Atau Imam At-Tabari dikepung di rumahnya. Imam At-Tabari yang ngarang tafsir. Kenapa? Karena Nawasib ini setelah awalnya hanya biasa sipil, dia menjadi semi militer yang mereka bisa melakukan apa? Kenapa? Karena dia dilindungi oleh kerajaan. Nah, yang paling mengerikan itu ketika pada zamannya Abdul Malik bin Marwan, ketika pas kekuasaan berada di bawah panglima perangnya Bani Umayyah, Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, di mana mereka kemudian menyerbu Madinah, menghalalkan kota Madinah selama 7 hari 7 malam. Jadi kota Madinah pernah dihalalkan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dengan topangan daripada orang-orang Nawasib ini. Nawasib itu kelompok yang bazar-bazar ini. Dengan kekuatan finansial dari kekuasaan Bani Umayyah, mereka menghalalkan negara Madinah, kota Madinah 7 hari 7 malam. Jadi itu boleh melakukan apapun. Akhirnya di situ banyak wanita-wanita muslimah, anak-anak kaum Ansor, anak-anak cucu-cucu Ansor yang kemudian mereka anak perempuannya dihina, ada yang dirusak kehormatannya dan lain sebagainya. Disebutnya dengan Ayyamul Hurrah. Itu
hari-hari paling mengerikan dalam kehidupan kota Madinah ketika itu. Dari mana penghalalnya? Dari ini, bazar-bazar ini, Nawasib ini yang memfatwakan, yang membolehkan Madinah halal. Dan yang ketika Abdullah bin Zubair pun sama, ketika zaman Abdul Malik bin Marwan, ketika sudah sampai di Masjidil Haram, kan di Masjidil Haram kan sudah steril, tidak boleh. Orang kalau sudah beli di Masjidil Haram itu sudah tidak boleh di apa-apain. Tapi dengan adanya orang Nawasib bilang, pokoknya Masjidil Haram pun halal untuk dirikan apapun. Akhirnya apa? Diserbu. Abdullah bin Zubair kemudian tertahan di Ka'bah, akhirnya dipanah, ditumbak, mati, kemudian digantung lah. Sampai Asma binti Abu Bakar itu dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena melihat kondisi yang sangat mengenaskan dari putranya Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair. Nah, kaum Nawasib ini nggak pernah diceritakan. Nah, kaum Nawasib ini kemudian terkenal dengan sebutan Al-Marwani. Marwani itu para pemuja Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam itu yang menggantikan pemimpin setelah meninggalnya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya Muawiyah, ketika Muawiyah meninggalkan seharusnya kan diserahkan oleh umat Islam untuk apa? Untuk mencari pemimpin itu. Tapi sebagaimana kesepakatan dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata tidak dilakukan, dia malah mengangkat putranya. Siapa? Yazid menjadi putra mahkota, akhirnya menjadi raja. Memaksa umat Islam untuk berbaiat. Akhirnya di situ apa? Timbullah ya ketidakpuasan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian termasuk Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, ketika Yazid meninggal, digantikan oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini adalah sosok yang kontroversial. Kenapa sosok kontroversial? Karena beliau ini orang yang dulu pernah punya kasus. Ketika zaman Utsman bin Affan pernah punya kasus, dia mengirim surat. Saya dulu pernah cerita mungkin ya. Pernah kalau nggak salah. Pernah mengirim surat mengatasnamakan Utsman bin Affan untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau ditunjuk oleh sahabat Utsman waktu jadi khalifah untuk menggantikan posisi gubernur Abdullah bin Abi Sarah. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada beberapa orang naik kuda, dia berlari cepat, akhirnya dicegat oleh Muhammad Abu Bakar. Tanya, kami utusan dari Madinah membuat surat. Ketika dibuat suratnya di situ ada, kalau sampai Muhammad bin Abu Bakar beserta pasukannya ke Mesir, maka bunuh mereka semua. Jadi bukan itu, akhirnya Muhammad Abu Bakar marah. Balik lagi ke Madinah mempertanyakan Sayyidina Utsman, saya nggak buat ini. Tapi di situ ada stempel Sayyidina Utsman. Yang megang stempel Sayyidina Utsman waktu itu adalah sekretaris negara adalah Marwan bin Hakam, karena masih ada kaitan keluarga dengan Utsman bin Affan. Dan ketika Utsman bin Affan meninggal, Marwan bin Hakam inilah yang kemudian memprovokasi para sahabat, provokasi Sayyidah Aisyah, Muawiyah untuk melakukan pemberontakan kepada Sayyidina Ali dengan dalih menuntut balas atas kematian Sayyidina Utsman. Dia bawa jubah Sayyidina Utsman yang meninggal itu yang penuh darah, dibawa sana untuk provokasi. Sehingga terjadi perang saudara antara Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah, Ali dengan Zubair dengan Tolha, Ali dengan Muawiyah. Provokatornya ini sebenarnya Marwan bin Hakam. Karena dia memang punya kepentingan. Kalau panjang lebar, ini singkatnya ya. Nah, inilah sebenarnya yang kemudian dialah yang membuat yang mengusulkan kepada Muawiyah untuk membentuk bazar-bazar ini yang dikelola oleh Marwan bin Hakam ini. Dialah pengelolanya. Dia yang konsepnya, dia konseptornya. Akhirnya ketika pas Yazid bin Muawiyah meninggal, kemudian Marwan bin Hakam karena tidak ada keturunan lagi dari Muawiyah, maka dia mengangkat dirinya menjadi khalifah. Dan disetujui oleh orang-orang Syam. Akhirnya dia mengangkat jadi khalifah. Abdullah bin Zubair tidak menerima, Abdullah bin Zubair mendeklarasikan jadi khalifah di Madinah dan Mekah. Nah, kemudian setelah Marwan bin Hakam meninggal, digelarkan oleh putra namanya Abdul Malik bin Marwan. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini kemudian menegasikan kekuasaan Daulah Umayyah untuk memberantas semua dengan cara-cara militer dan non-militer. Non-militernya dengan kelompok Nawasib, militernya dengan mengangkat seorang komandan perang yang sangat bengis namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, ini kelompok Nawasib. Ini nggak pernah diceritakan. Dan ini kelompok besar. Tapi kemudian kenapa ini tidak diceritakan? Karena dia kemudian melebur kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melebur. Sehingga ketika untuk mengidentifikasi itu, ketika dia masuk Ahlus Sunnah, sulit diidentifikasi orang-orang ini. Makanya kalau ahli hadis itu biasanya dia ketika mendapatkan orang yang yang terindikasi ahlu Nawasib, dia akan sebut di situ Al-Marwani. Ya. Oh, dia peliharaannya Marwan bin Hakam. Atau kalau nggak gitu kata itu Yahmilu ala Ali. Yahmilu ala itu maksudnya dia selalu
mengkritik Ali atau melaknat Ali, atau pokoknya di situ ada kalimat-kalimat yang mengindikasikan bahwa yang ini terindikasi nawasib, terindikasi nawasib. Nah, ini kelompok besar. Nah, lalu kemudian ketika zaman Bani Abbasiyah, kelompok ini pun tentu dipelihara untuk tujuan politik, dipelihara. Kenapa? Karena Bani Umayyahnya udah selesai, ya. Kalau keturunan Ali, karena kemudian membentuk menjadi kelompok politik baru Syiah, Syiah itu munculnya kan setelah Husain meninggal, jadi entitas politik itu. Setelah Husain meninggal tahun 80-an itu baru menjelma menjadi kelompok kuat itu. Nah, dikhawatirkan ini nanti akan merongrong kekuasaan Bani Abbasiyah, ini pun kemudian dipelihara. Si Nawasib ini dipelihara untuk ya itu menghancurkan kredibilitas itu. Ya. Kalau Bani Umayyah kan sudah selesai, tidak akan lagi keturunannya udah habis. Dihabiskan oleh Bani Abbasiyah, kecuali yang lari ke Spanyol, kemudian mendirikan daulah Andalusia, Abdurrahman Al-Ghafiqi, udah dakhil. Itu satu-satunya yang selamat dari Bani Umayyah itu. Selamat ke Andalusia, kemudian mendirikan daulah Andalusia itu. Itu ceritanya. Nah, ini Nawasib itu kelompok besar. Kalau tanya siapa pendirinya? Pendirinya adalah Marwan bin Hakam untuk menopang kekuasaan daulah Umayyah. Itu kalau sejarah kalau bertanya ada sejarah buzzer, ada sejarah buzzer dalam Islam. Jadi kalau tanya sejarah buzzer ada dalam Islam. Jadi buzzer itu memang diciptakan untuk kepentingan politik. Marwan bin Hakam itu penguasa ketiga kalau dalam daulah Bani Umayyah, itu penguasa ketiga setelah kematian Yazid bin Muawiyah. Marwan bin Hakam. Nah, ini Anda harus tahu. Jadi tapi ini pernah diceritakan, termasuk dalam kelompok pernah diceritakan bagaimana keyakinannya, itu akan ada keyakinan yang bersama dengan kita. Cuma memang dihukumi oleh sebagian ulama sebagai al-munafiqun. Ya, orang-orang munafik, ya munafikun atau al-fasikun, orang yang berdosa besar. Kenapa? Karena di situ mereka terkadang sampai melebar penghinaannya itu tidak hanya kepada Ali, tapi Fatimah juga dihina, Fatimah binti Rasulullah. Kalau udah menghina Fatimah udah kesanahnya. Bahkan sampai ada tuh yang Nawasib itu mengatakan, seharusnya Muhammad itu seharusnya Allah itu memilih nabi itu, penguasa itu jangan dari Bani Hashim, tapi dari Bani Umayyah. Dari keturunan Umayyah bin Abdi Syams. Nah, kesannya kan beda kan, kalau Nabi kan dari Bani Hashim, ini Bani Umayyah. Soalnya dari Umayyah bin Abdi Syams itu, bukan dari keturunan Abdul Muthalib. Nah, sampai segitunya. Kelompok Nawasib. Tapi kan ini nggak pernah diceritakan. Dan dalam sejarah pun hampir. Kenapa hilang? Karena ini mereka dipelihara oleh negara. Dan yang membuat sejarah itu kan mereka ya selalu berada dalam pengawasan kenegaraan. Silakan buka kitab Syekh Farhan Al-Maliki mengupas tuntas tentang kelompok Nawasib ini. Kelompok namanya kelompok apa? Atau Nasibi atau Nawasib. Disebutnya Nasib atau mereka yang senantiasa kelompok-kelompok ya yang dipelihara oleh kekuasaan Bani Umayyah untuk menghancurkan kredibilitas Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, atau lebih tepatnya keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Namanya kelompok Nawasib. Kalau antum buka-buka ke Google, ya nggak akan dapat juga. Kecil sedikit, paling nggak ada sih. Sedikit ini ada, tapi nggak terlalu panjang lebar. Ada, pasti akan ketemu Nawasib. Akan. Cuma yang nggak sedetail. Karena apa? Karena memang jejaknya itu hanya ditemukan di kitab-kitab sejarah yang tertentu, tidak di semua ahli sejarah menceritakan. Kenapa? Karena mereka juga takut kalau menceritakan itu, mereka juga khawatir dengan kekuasaan kan, kekuasaan. Maka mereka jarang mengupas itu. Hanya indikasi-indikasinya dapat temukan di apa? Dalam penelitian sanad hadis, dalam biografi itu baru ditemukan orang-orang yang terindikasi ke Nawasib. Tapi tidak semuanya bisa diidentifikasi. Kenapa? Karena ini kelompok besar, saking besarnya ya sulit diidentifikasi. Tokoh-tokohnya itu hanya sebagian tokoh-tokohnya saya yang bisa diidentifikasi. Itu kalau bicara tentang sekarang ada buzzer. Sebenarnya kalau melihat kepada sistem kekuasaan dari
dahulu pun sudah ada buzzer-buzzer seperti itu. Yang tujuannya kan sama kan? Ya kan? Tujuannya sama kan? Mau media sosial kan pokoknya caranya kan menyerangnya kan pribadi, serangan-serangan kepada ya kredibilitas. Dia nggak bahas tentang program, nggak bahas, tapi dia bagaimana cara menghancurkan lawan politik. Lawan politik itulah. Dan banyak sekali dari tabiin, saya punya catatan di sini sahabat dan tabiin yang kemudian dibunuh oleh orang-orang Nawasibin. Hampir ada sekitar berapa ya? Hampir sekitar 80 orang. Hujur bin Adi, terus kemudian kesininya Kunbur ini adalah budak sayanya Ali bin Abi Thalib. Ada Kumail bin Ziyad An-Nakhi, beliau adalah tabi'in. Beliau muridnya Ali bin Abi Thalib. Ada Rasyid Al-Hajari, sama ada Abu Rafi, ada Maisam At-Tamar, sahabat juga. Kemudian ada Saja, seorang perempuan, ada Masda Al-Markab, ada Hutaid Al-Zijad, Abdurrahman bin Hasan Al-Bakri. Banyak sekali, hampir catatan-catatan yang tercatat mereka dibunuh oleh kaum Nawasibin. Dan mereka orang-orang luar biasa. Hanya karena memperlihatkan kecintaan pada keluarga Nabi, atau meriwayatkan hadis yang di situ ada keutamaan keluarga Nabi. Itu bagi orang Nawasib sudah mengerikan. Kenapa? Karena kalau sudah disampaikan tentang keutamaan hadis, keutamaan keluarga Nabi, itu akan membangkitkan rakyat untuk apa? Rasa simpati, empati yang akhirnya bisa melakukan pemberontakan. Maka bagaimana caranya hadis yang berkaitan dengan keutamaan keluarga Nabi itu harus dihilangkan, ditutup atau dilenyapkan. Maka Imam Nasai itu kemudian kenapa beliau terkena fitnah ujian ini? Karena beliau banyak meriwayatkan hadis tentang keutamaan keluarga Nabi. Hanya beliau terkena ujiannya. Beliau mendapat siksa yang luar biasa. Imam An-Nasai. Imam An-Nasai itu kalau dalam sejarah termasuk ahli hadis yang paling ganteng. Ganteng banget Imam An-Nasai. Pokoknya gantengnya. Beliau itu kalau udah naik kuda itu kayak satria berkuda, benar. Ahli mana? Imam An-Nasai itu gambarannya kan masih muridnya Imam Muslim. Tapi orangnya luar biasa Imam An-Nasai. Kalau gambaran biografi, kalau bicara Imam An-Nasai, ganteng lah pokoknya, orangnya disukai nggak hanya oleh kaum hawa, kaum laki pun banyak terpesona dengan kegagahan Imam An-Nasai. Ya kalau gini bukan Dendi lah, bukan. Nah, ini singkatnya begitu. Kalau panjang lebar sih, intinya ada dua hal. Pertama tadi tentang bagaimana kesolehan itu ternyata memiliki konsekuensi yang luar biasa, terutama adalah bisa mengantarkan keluarga juga menjadi soleh, keturunan soleh, dan termasuk bisa menjaga kepada harta kita juga harta keturunan kita. Itu kesolehan. Kenapa itu ditafsir wakana Abu Musa. Nanti ada panjang bagaimana tentang wakana Abu Saleh, bagaimana ceritanya nanti insya Allah nanti saya sampaikan. Ditemukan kan itu ada tulisan, yang tulisan itu di situ gambaran, ada tulisan yang bagaimana tulisan itu digambarkan kedua orang tua yang anaknya yang dibunuh ini. Gambarannya luar biasa, gambar orang soleh yang benar-benar sangat soleh, luar biasa. Nah, sekarang kan musim pilpres, maksudnya kalau kita suka dengar buzzer, ya jangan aneh. Buat dalam sejarah perpolitikan Islam, sejarah Islam pun itu memang sudah ada, dan itu ternyata sama, kepentingannya sama dengan apa yang sekarang kita dapatkan, tersaksikan sama. Hanya ya kita kalau sudah masuk ke dalam wilayah itu, siapapun kita, sesoleh apapun kita, ternyata kalau sudah masuk ke buzzer nggak bisa keluar lagi dari ruang itu, nggak bisa keluar lagi. Buktinya ada di sini pun sahabat Nabi yang akhirnya apa? Menjadi dari bagian dari kaum Nasib ini, dia akhirnya apa? Banyak mengeluarkan fatwa nyeleneh ya demi menopang kekuasaan itu. Termasuk kibar tabiin sampai dalam sirah A'lamin Nubala itu Imam Az-Zahabi menyampaikan, Imam Az-Zahabi itu murid Ibnu Taimiyah, menyampaikan bahwa ada sebagian kecil dari sahabat dan beberapa tabiin itu yang hanya menjadi peliharaan Daulah Bani Umayyah demi untuk membungkam melanggengkan kekuasaan mereka melakukan hal-hal yang sangat naif lah dalam pandangan agama, yaitu dengan menghancurkan kredibilitas Ali dan keluarganya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak seharusnya. Itu ada tuh di dalam kitab Syiar Al-Nubala. Jadi kalau kita temukan
jangan aneh, jangan. Ya. Maka jangan jadi buzzer. Jangan jadi buzzer. Jangan jadi peliharaan kekuasaan begitu. Sehebat apapun pasti nggak akan bisa keluar dari nggak gitu. Karena ya baik itu saja dapat sampaikan jam 12 lebih. Baik kan, sudah bermanfaat. Memang kalau cerita sejarah mah asik.